Oke, selamat datang kembali di channel Yoteng ID. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar bareng-bareng tentang breakout rooms di Zoom Meeting. Namun sebelum kita mulai, mari jangan lupa untuk subscribe channel Yoteng ID, like, share, dan komen juga ya. Oke, langsung saja. Oh ya, ada yang terlupa. Pada tutorial sebelumnya, saya mengatakan kalau di Zoom meeting yang versi free yang 40 menitan ini tidak ada breakout room. Ternyata itu salah. Di versi free juga ada breakout room. Hanya saja kemarin ada opsi yang belum di-on-kan. Jadi kita kalau masuk ke webnya Zoom meeting, web akun kita, masuk ke akun kita di Zoom meeting. Nah, ini ada setting. Di setting ada yang perlu dinyalakan untuk agar menu breakout room itu muncul di aplikasi Zoom. Kita cari saja, namanya tadi adalah breakout. Nah, ini breakout room. Ini sudah saya nyalakan ya. Awalnya tadi mati. Kalau ini mati, menu breakout room di aplikasi Zoom itu tidak akan muncul. Jadi ini harus dinyalakan. Dan ini juga harus dicentang. Nanti kalau pertama kali menyalakan, centangnya ini tidak otomatis, gitu ya. Terus nanti di sini juga ada tombol save, kita klik saja. Oke, seperti itu. Langsung saja ke Zoom-nya. Nah, ini saya sudah menyiapkan sebuah meeting dengan 2 peserta. Nanti untuk contoh, di sini peserta yang 2 lewat browser joinnya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara untuk ikut Zoom, beberapa Zoom di dalam satu PC, bisa lihat tutorial saya di sebelumnya. Salah ya. Untuk mengikuti beberapa meeting Zoom dalam satu PC, itu ya. Di tutorialnya yang sebelumnya sudah ada. Kita langsung saja. Untuk breakout room ini awalnya hanya host saja yang bisa, tapi updatean terbaru co-host juga bisa membantu host untuk membuat breakout room. Di bawah ini ya, ini kita klik saja breakout room. Kalau misalnya ini, kalau screen-nya kecil, kita kecilkan, itu nanti breakout room akan tidak nampak. Nanti nampaknya di more. Coba kita kecilkan ya. Nah, ini kan breakout room-nya nggak muncul. Kita klik aja more. Ada breakout room. Ya, seperti itu, sama saja. Untuk langsung saja kita praktek ya. Untuk breakout room, ini updatean terbaru dari Zoom. Awalnya hanya 2, otomatis sama yang manual. Tapi di updatean yang versi 5.3 atau 5.4, saya lupa itu muncul let partisipan choose room. Ini partisipan bisa memilih sendiri breakout room atau room mana yang mereka ingin masuki. Oke, untuk kesempatan kali ini hanya 2 ini yang otomatis dan manual, karena nanti ini cukup pembahasannya sudah cukup panjang. Kalau tambah yang nomor 3 jadi sangat panjang, nanti bosan nonton videonya. Mungkin ini akan saya buatkan video tersendiri. Oke, langsung kita coba aja breakout room yang nomor 1, yaitu secara otomatis. Kita klik saja, langsung kita klik create ya. Ini tadi ya, kita recreate dulu. Nah, tadi ada jumlah breakout room yang mau dibuat ada berapa.
Ini tadi saya salah ya, tadi rencana mau saya buat 2 atau 3 tapi terlanjur pencet create. Nah, kita bisa recreate atau bisa lewat add room juga bisa. Langsung membuat room baru, kita recreate aja. Kita buat misalnya 3 room ya. Kita create ya. Seperti ini. Dia peserta otomatis masuk ke roomnya secara acak ya, dari Zoom biasanya yang memasukkan. Jadi algoritma dari Zoom yang memasukkan peserta ini ke room secara otomatis. Misalnya kita tidak ingin partisipan 1 jangan di room 1 ya, kita pindah aja. Misalnya kita pindahkan ke room 2. Ini langsung nggak masalah. Kalau misalnya pesertanya banyak, kita bisa assign juga. Ini memasukkan secara manual. Misalnya ini partisipan 1 sama nomor 2 ini kebalik, kita exchange. Kita exchange misalnya ke room 3 dengan nomor 2. Oke, sudah berubah seperti itu, tidak ribet, tidak susah. Nah, setelah partisipan mendapat roomnya, kita open all room saja. Nah, untuk otomatis ini biasanya digunakan ya misalnya untuk meeting atau ada seminar tapi yang tidak membutuhkan spesifikasi khusus untuk pesertanya. Jadi dia mau ke room mana saja bisa. Kita juga bisa memberi nama roomnya ini, kita ganti aja, arahkan kursor ke room ya, ini ada rename. Misalnya kita bikin yes, oke. Room 2 kita bikin nama B coach ya. Room 3 kita beri nama C, misalnya seperti itu. Udah, rename-nya nggak masalah. Nah, kalau ini sudah, ini ada settingan juga untuk breakout room. Ini di bawah kiri ini ada option, kita klik. Nah, ini kalau yang untuk otomatis sebenarnya tidak perlu penambahan lagi ya. Yang penting countdown-nya ini biasanya yang biar nggak terlalu lama nungguin. Fungsi countdown ini adalah misalnya di setiap room mereka sedang presentasi, nanti akan keluar warningnya sedang presentasi atau ada yang perlu di save di chat atau apalah. Karena kalau di tiap room itu dia istilahnya ya room sendiri, kalau sudah ditinggalkan yang di dalam room tadi hilang semua, bahkan host pun tidak bisa istilahnya tidak bisa menyimpan apa yang ada tadi di room ya. Ini kita biarkan saja seperti ini. Oke, nama saya. Terus kalau sudah ya, ini add room ini digunakan kalau kita ingin menambah room. Misalnya tadi kan baru 3 room, ternyata kurang, butuh 4 room, add room ya, ada muncul room 4, tapi kita hapus saja, terlalu banyak, kita hapus misalnya ya. Nah, setelah peserta semua masuk, kita langsung aja open all room ya. Ini sudah breakout room sudah dibuka. Nah, ini ada logonya, ini kan warnanya agak buram, berarti peserta belum join ke breakout room ini, ke room ini. Karena kalau kita membuat breakout roomnya kita open, itu peserta nanti dapat warning, istilahnya dapat undangan. Host memintamu bahasanya host memintamu untuk masuk ke misalnya room B atau room C atau room A. Apakah kamu mau masuk? Ya, kalau dia setuju ya langsung aja dia klik setuju. Kita lihat yang ditampilnya di user saja ya, di partisipan atau peserta. Oke, ini ini tampilannya hanya muncul di host ya, di peserta tidak muncul. Ini karena saya dalam satu PC memakai beberapa Zoom, jadi ini ikut muncul. Oke, nah ini di peserta akan muncul seperti ini, inviting you to join C, namanya room C. Oke, kalau join apa yang terjadi ya, dia akan langsung diarahkan ke room C. Kita lihat tampilan di host.
hostnya tadi adalah ya ini tinggal nomor 2, yang satu tadi sudah, yang partisipan satu sudah pindah ke roomnya. Kita lihat tampilan breakout roomnya. Nah ini kan kalau sudah masuk dia lebih cerah, lebih mana, kalau ya ini nomor 2 dia belum masuk, dia masih agak kabur tulisannya, dia masih di main room atau room utama. Oke, kita ke peserta 2 kita masukkan juga saja join. Nah untuk host lah ini peserta 2 juga udah masuk, jadi di main room atau room utama tinggal hostnya saja. Oke, kita misalnya host pengen masuk ke room, ini ada peserta nomor 2, oh dia, saya kok pingin masuk ke room B. Masuk ke room B ya tinggal arahkan kursor, dari awal saja, klik breakout room, arahkan kursor ke roomnya. Ini ke room terus ke angka ini. Nah angka ini kalau kita dekatkan kursor berubah jadi join. Oke gitu, kita join saja ke room ya. Coba kita join ke room B. Dia ada tadi ada nomor 2 yang di sana ya, ini kita hostnya sudah masuk ke room B ya, misalnya ada host dan nomor 2. Kalau kita pingin pindah lagi ke room yang lain, kita ngecek lagi room yang lain, kemudian sama klik breakout room, muncul, kita kesini, kita ke room C, ada partisipan 1 di sana, kita join. Ya, kita sudah berada di room C, Zoom meeting C, ini room C tadi ya. Pesertanya adalah partisipan 1. Oke, nah untuk kalau ingin kita kembali ke main room lagi, memang tidak bisa lewat ini, lewat breakout room ini tidak bisa. Kita harus yang menu yang bawah ini. Ini ada live room. Live room itu nanti sama seperti kayak N, itu kan ada beberapa opsi. Nah, live room juga ada beberapa opsi ini. End meeting for all, ya ini kalau meetingnya mau diselesaikan tanpa kembali ke main room, nanti semua close. Live meeting kita ya seperti biasalah, live meeting kita meninggalkan meeting tanpa menutup meeting, dan live breakout room. Nah ini live breakout room ini untuk host adalah kembali ke main room. Oke, kita klik saja main breakout room. Ya, ini host sudah kembali ke main room. Dia sendirian nih, meeting 40 menitan. Sekarang ada tulisan 40 menit ya. Oke. Seperti ini dah, kalau Bapak ya. Saya mungkin jelaskan lagi dari sisi partisipan. Kadang partisipan itu tidak tahu. Misalnya ini partisipan 1, dia ada di breakout room ya. Dia ada di room C tadi kalau salah ya, partisipan 1. Nah, dia live room. Ya, live room dia mau live meeting atau live breakout room. Semisal dia live meeting ya biasa dia meninggalkan meeting. Live breakout room, coba kita live breakout room. Dia akan kembali ke main room. Ya, ini you are now in the main session. Yang muncul adalah dia dan hostnya tadi. Nah, seperti ini kadang peserta itu bingung. Kalau ingin kembali ke breakout room lagi bagaimana? Nah, kadang kan ya kita kalau hostnya selalu standby bisa lah. Kita klik ini. Kalau misalnya untuk host, kalau dia sudah live breakout room, kita tidak bisa tidak bisa memasukkan dia ke ruangannya tadi, itu tidak bisa. Bisanya kita memindahkan dia ke ruangan yang misalnya ke A atau B, itu bisa. Nah, yang bisa masuk lagi ke ruangan tadi adalah partisipan itu sendiri. Jadi ini kan tadi partisipan 1 ya, kita close dulu. Partisipan 1. Jadi ya, ini partisipan 1 ya, partisipan 1. Nah, dia tinggal klik breakout room. Ya. Kalau di sini join breakout room kalau di more, tapi kalau ketika dipanjang ya dia hanya tulisan breakout room. Klik saja breakout room. Nah, dia otomatis dia masih di room C akan muncul seperti ini. Jadi dia tinggal join saja, tapi banyak peserta yang hal seperti itu
tidak memperhatikan atau belum tahulah. Jadi harus kita jelaskan untuk kalau ingin masuk lagi ya klik aja breakout room di sebelah bawah itu. Nanti klik join lagi. Ya, kita lihat ya ini tinggal sendiri lagi ya, dia sudah di room C lagi. Ya, mungkin seperti itu untuk breakout room yang otomatis. Nah, otomatis ini bukan berarti kita tidak bisa gimana ya? Kita tidak bisa secara manual memasukkan peserta. Misalnya ada peserta yang terlambat masuk. Kita tetap bisa memasukkan dia ke room yang lain, ke room ini yang sudah ada kita buat tadi. Oke, sebagai contoh, misalnya kita partisipan satunya ini kita leave aja ya. Leave room, misalnya kita leave meeting, partisipan satunya. Oke, kita join meeting lagi. Ini tadi ya breakout roomnya, ya partisipan satu sudah leave dari meeting ya. Misalnya dia anggap saja orang yang terlambat gitulah. Anggap saja dia orang yang terlambat, biar dia join meeting. Join. Nah, ini caranya masuk lewat browser seperti ini. Memang harus cancel dan seterusnya tadi. Ini sebelah mana sebentar? Ya, harus konfirmasi dulu. Tadi kita ganti aja namanya ke partisipan gitu loh, biar beda. Anggap aja ini orang yang telat ya. Ya, ini ada yang terlambat datang. Oke, kita lihat di spy host, di sisi host ini ya. Ini yang host tadi. Ini hostnya. Nah, ini ada satu partisipan yang dia partisipan datang terlambat, anggap seperti itu. Nah, di breakout room pasti akan ada logo seperti ini. Oh, ada satu partisipan yang dia belum masuk ke breakout room. Ya, nah di partisipan tadi walaupun si partisipan tadi dia tadi sudah masuk, keluar, masuk lagi, kenapa dia tidak ada misalnya kalau tidak ada seperti yang awal tadi ada breakout room-nya. Nah, karena partisipan ini dia cuma join lewat link atau join masukkan kode seperti tadi tanpa login dulu di Zoom-nya. Jadi kalau misalnya peserta ini tadi login ke aplikasi Zoom dulu dengan username dia, baru ikut meeting, itu nanti dia akan otomatis terekod oleh Zoom. Oh, ini tadi dari breakout room C seperti itu. Tapi kalau dia tidak login dulu ya memang memang tidak akan terekod. Jadi harus dimasukkan lagi. Nah, seperti ini akan ada satu, kita klik saja. Nah, ini kan dia ada tadi kan cuma A, B, C. Ada satu lagi menu namanya unsigned. Ini berarti peserta ini belum dimasukkan ke room. Jadi tinggal kita klik, kita arahkan kursor, mau kita masukkan kemana. Misalnya kita masukkan ke room C atau room A. Misalnya kita masukkan ke room A ya. Nah, pesertanya juga tetap harus save dulu. Nih, to join room. Kita klik join. Dia proses join. Nah, ya sudah hilang dia. Dia sudah ke room A tadi yang kita arahkan dia ke sana. Sama walaupun meeting room ini sedang berjalan, kita tetap bisa memindahkan partisipan kemanapun ya. Oke, untuk yang otomatis seperti itu.
Oke, kita close all room. Nah, oh iya, ini fungsi broadcast message ini untuk memberikan pesan ke semua room ya. Jadi karena room itu sendiri-sendiri, jadi apa yang terjadi di dalam room itu host juga nggak tahu. Kecuali kita jalan-jalan tadi masuk ke join ke room-roomnya tadi itu bisa. Tapi kalau kita tetap hostnya tetap di main room, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di sana. Kita bisa broadcast message kalau mengirimkan pesan mungkin meeting selesai 5 menit lagi, kira gitu ya. Selesai 5 menit lagi kita broadcast. Nah, apa yang akan terjadi di pesannya yang di room-room. Kita broadcast, klik ya di partisipan. Nah, ini ada keluaran seperti ada ya. To everyone, selesai 5 menit lagi. Nah, ini untuk memberitahu peserta kalau ada ada pesan dari host. Kalau peserta bingung, oh saya kok butuh bantuan host, ya dia ada ini bawah ask for help. Kita klik invite host. Kita lihat layar di host. Ya, tadi sudah muncul ya. Nih, partisipan sudah ask for help. Mau join, kalau kita klik join ya kita langsung ke room A. Kalau letter ya ya nanti dulu lah, mungkin sedang ada perlu gitu ya, jadi belum join. Oke, kita silang saja, kita nggak perlu itu ya. Kalau sudah beberapa kali ikut menjadi host ini pasti sudah paham. Oke. Oh ya, ternyata kalau belum dia ada keterangan tadi, the host helping other gitu ya, nemu. Oke. Kita end-kan dulu saja, close all room. Tadi 10 detik ya kita beri waktu pada mereka. Ya, ini ya sudah kita end-kan, dia countdown. Di ini juga ada pemberitahuan kalau background akan kembali. Ya sudah, dia sudah selesai kembali ke main room. Oke, dari sisi host ya pesertanya sudah kembali. Nah, sekarang kita coba yang menu kedua. Nah, kalau kita sudah membuat breakout room, ini tidak otomatis tidak akan hilang ya, bukan tidak akan hilang. Dia tidak hilang kalau meetingnya belum ditutup. Jadi kalau untuk misalnya kita tadi mau mencoba yang manual, kita harus recreate. Ya, kita recreate. Tadi kita buat 3 ya. Oke, kita pilih manual. Recreate. Ya. Ya, seperti ini. Yang manual sudah kita buat. Kita rename, nggak perlu, tadi sudah ada kepanjangan nanti videonya ya. Kita langsung aja. Misalnya ada 2 partisipan ya tadi ya. Cuma 2 partisipan, kita ingin masukkan partisipan ke room 2. Kita klik, arahkan kursor ke sini, ke room 2 ada assign. Kita klik ya, mau milih centang saja. Oh, yang di room 2 ini. Oke, di room 3 assign nomor 2. Kalau sudah dipilih di room 2 tidak akan muncul lagi di assign di room selanjutnya gitu. Klik saja, sama dengan tadi, dengan yang otomatis open all room. Ya, mereka akan dapat warning sama. Join. Ini juga join. Ya, hilang ya. Jadi perbedaannya ya seperti itu. Kalau yang otomatis itu dari Zoom sendiri yang memasukkan ke room secara acak. Sedangkan kalau manual, nanti host atau co-host yang memasukkan peserta ke room tersebut. Kita langsung close saja karena semua fungsinya sama. Jadi cuman beda metode cara memasukkannya saja ke room saja. Ya, cuman bedanya itu cara metode memasukkan ke room. Oke, kalau untuk yang ketiga kita recreate lagi. Ini let partisipan choose room. Ini juga agak panjang.
Mungkin pada tutorial berikutnya saja tetap kita bahas. Untuk tutorial yang breakout room secara kali ini kita tutup saja, kita akhiri saja ya. Terlalu panjang nanti videonya, kuotanya habis. Oke, untuk opsi ketiga akan saya buatkan lagi videonya karena ini cukup panjang. Dan juga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan baik itu oleh host ataupun oleh peserta. Oke, terima kasih atas kuotanya ya nonton video saya. Oke, ini hampir 40 menit apa ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel Yoteng ID agar tidak tertinggal info-info atau tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat. Salam cus.